Ini bisa kita lihat di sini kalau kita zoom ya di jam 8 ini ya, maka garis yang memotong dengan garis jamnya adalah garis 4,1234 4,4. 4,4 dikurang 0 ya. Kenapa 0 ya? Karena di sini garisnya 0. Maka dari jam 7 sampai jam 8 4,4. Nanti ditulis di sana ya. Ya ini biar cepet ya, biar nggak lupa ya. Biar nggak lupa kita tulis di sini aja ya. 4,4. Mana ya? Ya, 4,4. Tulisnya di mana? Tulisnya ya di sini ya, 7 sampai 8 ini ya. 4,4. Tanggalnya tanggal berapa dilihat dulu. Di sini tanggal 12 November 2020. Ya berarti di sini nulisnya 4,4. Tanggalnya itu ya. Berarti di sini tanggal pias ini dipasang pada tanggal yang tertera di sini ya. Tanggalnya yang tertera di sini. Berarti ini dari jam 7 tanggal 12 dicabutnya jam 7 tanggal 13. Sekali lagi ya. Tanggal pada pias adalah tanggal pada pias dipasang. Tanggal pada pias dipasang. Nah, hujan pada tanggal 12 ini nanti dia akan setara pada hujan penakar hujan OBS tanggal 13. Kenapa? Karena di OBS itu di yang manual itu ya, yang pakai keran, tanggal pengisian hujan adalah tanggal pada keran dibuka. Kerannya dibuka. Ya, sementara ini adalah tanggal pada dipasang ya. Yang penting nggak salah ya. Kalian pilih tanggalnya yang benar ya. Yang penting tidak salah. Yang penting nggak salah. Sekali lagi ya. Ini ntar bingung juga nih. Ini kan jam 7 sampai jam 7. Tanggal 12 pada pias itu dipasang. Tanggal 12. Dilepas tanggal 13. Jadi ngisinya tanggal 12. Nanti ini jumlah hujan 24 jam. Ini kan sudah tanggal 13 nih. Jam 7 yang di ujung nih. Dia akan setara pada pengamatan OBS yang diamati tanggal 13. Gitu ya. Jadi jangan bingung ini tanggal yang mana ya, tanggalnya hujan apa gimana gitu. Sekali lagi saya jelasin nih. Tanggal 12 ya. Tanggal pada pias tanggal 12 artinya tanggal pada pias itu dipasang. Kan dipasangnya jam 7, tanggal 12 misalnya. Dicabutnya tanggal 13. Jam 7 kurang tanggal 13. Ya ini ya. Yang ada di pojok nih. Nah, ini tanggal 13 nih. Nah, nanti akan setara dengan hujan 24 jam yang diamati pada penakar hujan OBS pada tanggal 13. Ya benar ya. Karena ini kalau ditambah di ujung ini tanggal 13. Nah, di ujung yang ini ya, yang ada kursornya ini ya. Ini tanggal 13. Setara dia. Jadi nggak ada perbedaan yang banyak, nggak ada. Bedanya sedikit aja. Wajar karena alatnya beda ya. Beda sedikit aja. Oke, lanjut lagi ya. Jadi di sini tanggal 4,4 ya. Kemudian 8 ke 9. 8 ke 9 ya. 8 ke 9. Hujan pada jam 9 di sini dilihat aja ya. Yang berhimpit adalah 5,1. 5,1 ya. Ini ada 5,1. 5,1 jam 9. 5,1 dikurang yang berhimpit pada jam 8. Yang berhimpit pada jam 8 tadi kan 4,4. Nih ya, udah kelihatan ya. Ini 4,4. 5,1 dikurang 4,4 sama dengan 0,7 ya. Berarti di sini 0,7.
0,7 ya. Dapatnya dari mana? Dari sini ya. Total dari 5,1 dikurang 4,4. Jadi hujannya itu sebenarnya adalah 0,7. Nah, di sini ada yang bingung nggak? Izin Pak, Gimana? masih masih bingung waktu lihat yang di piasnya itu Pak. Yang sebelah mana? Yang yang 5,1 tadi. 5,1 ya. Siap iya Pak. Kemudian kita, ya 5,1 itu kan kita kan mau baca yang dari jam 8 sampai jam 9. Kan jam 9 nih. Ada garis kan? Nah, Siap iya Pak. di sini yang 5,1-nya di sini, ini kan ada 5. Naik 1 jadi 5,1. Udah jelas belum yang 5,1 di sini? Siap, jelas Pak. Kemudian dari jam 8 sampai jam 9 berarti yang himpit dengan jam 8 sama garis yang himpit dengan jam 9. Dengan jam 8 yang himpit itu tadi kan kita kan baru baca 4,4. Ya, berarti ngitungnya adalah 5,1 total hujannya dikurang 4,4. Dapatnya adalah 0,7 mm. Gimana kira-kira? Masih bingung nggak? Oh, izin Pak, berarti itu yang karena kan ada perpotongan yang dimulai dari 8 gitu Pak ya. Terus ada tanjakan lagi dikit, terus ada Tuh, datar gitu ya Pak. tuh. Oh, siap. Makanya kalau saya bilang kalau dia garisnya datar 1 jam itu datar terus, maka tidak ada hujan. Contoh ya, dari jam 9 ke jam 10. Dari jam 9 ke jam 10. Di jam 10 ini ya, ini jam 10 ya. Garis yang himpit itu adalah 5,1. Sedangkan di jam 9 garis yang himpit adalah 5,1. 5,1 dikurang 5,1 0. 0. Nggak ada hujan. Jadi di sini ditulis 4,7 kemudian 0,7 4,4 0,7 dan 0. Nah, cuman 0 kita cek lagi di sini. Kalau nggak ada hujan nulisnya 0 atau strip. Cek di sini dulu. Ini ada penjelasannya nanti ya. Bila tidak ada hujan ditulis dengan tanda strip. Jadi tidak ditulis dengan angka 0 ya, dengan tanda strip. Pada pias ini kalian tidak akan mengetahui itu hujan apa enggak. Nggak bisa ngelihat gimana ya. Kan kalian tinggal tidur, tinggal makan, tinggal segala macam ya. Dia jalan sendiri ya. Jadi tidak mungkin di sini ada tulisan TTU, nggak mungkin. Artinya kalau tidak ada pertambahan ya tulis saja strip. Jadi bukan di angka 0, tapi ditulis strip. Gitu ya. Kalau tidak ada hujan, ditulis dengan strip. Kembali lagi ke tabel tadi ya, tabel ini. 7 ke 8, 4,4. 8 ke 9, 0,7. 9 ke 10, strip. Langsung strip. Bukan 0 ya, strip. Ya, sini langsung strip. Gitu ya. Nulisnya di tabel ya. Ini karena tabelnya tadi nggak bisa diketik di tabel, jadi saya tulis di sini. Gimana? Kira-kira udah jelas belum nih? Jangan sampai nggak jelas nih. Tugas kalian di stasiun termasuk yang paling susah. Saya kalau baca ini pusing ya. Kenapa pusing? Ini baru 1 pias nih. Kalau musim kemarau enak, nggak ada hujan, jadi isinya strip. Kalau pas musim hujan itu pusing. Tapi datanya paling, kalau menurut saya salah satu data yang paling berharga ya. Harganya paling mahal, artinya berharga. Kenapa? Karena dari data ini kalian bisa bikin bendungan, bisa bikin jembatan, bisa bikin pengairan, bisa bikin saluran air ya. Semuanya itu orang PU itu minta data ini. Ya ini jauh lebih valid daripada yang ada di AWS. Ya, kalau di AWS sering error dia AWS itu. Kalau ini lebih valid. Dulu pernah di Banjarbaru mau membangun PLTA ya. Sekarang udah jadi. Minta data ini ya, berapa puluh tahun minta data ini.
Jadi PLTA itu di atas bendungan ya, di atas waduk danau Aranio itu. Dan itu benar-benar di kayak ada lembah antara gunung ya, di bendung. Saya juga baru tahu tuh, kaget juga. Pas danaunya surut itu kelihatan ada bekas-bekas pohon kelapa gitu. Jadi masih ada pohonnya di dalamnya itu ya, di dalam danau itu ada pohon gitu. Ya, begitu surut keluar pohon gitu. Keluar ujung batang pohon pinus atau kelapa ya, pinus kayaknya ya. Agak tinggi sih. Jadi ada pohon pinus yang terendam di situ. Membangun itu semua memerlukan data ini ya. Artinya seberapa tebal dinding dari bendungan itu yang mau dia bangun dan kira-kira potensinya berapa dia hitung dari sini. Datanya termasuk yang paling mahal ya. Bisa terlihat jam-jamannya intensitasnya berapa. Intensitas maksimumnya berapa ya. Oke ya. Ada pertanyaan nggak? Sebelum sambil lanjut aja ya. Berikutnya jam 10 ke jam 11. Nah, di jam 11 ini yang berpotongan dibaca aja. 0,2 ya, ini 0,1, ini 0, 0,1, 0,2. 0,2. Kemudian di jam 10 ini 5,1. Nah, dia lebih rendah kenapa? Karena ada ini ya, dicek nih, ini ada dua kali naik. 2 kali puncak. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya adalah 10, ini kan 10 nih. Di batas atas ini 10, nggak usah dilihat angkanya, dia pasti 10 gitu. Karena kadang-kadang dia udah turun sebelum angka 10 dan sesudah angka 10 gitu. Grafiknya ini ya. Pokoknya setiap dia turun itu 10. Sekali lagi ya. Kalau sudah tandanya balik begini ya, turun gini, 10. Mau itu dia nyampe angka 10 atau tidak, itu 10. Ya, karena kadang-kadang saking derasnya itu penanya itu cepat turunnya gitu. Jadi belum sampai ke atas sudah turun. Saking derasnya itu hujannya ya. Cara ngitungnya adalah 10 dikurang 5,1. 10 kurang 5,1 berapa? 4,9. 4,9 ditambah 4,9 ditambah dia kan turun ke 0 kan? 0 kemudian naik lagi sampai dia balik lagi 10. Berarti 4,9 ditambah 10. Ditambah berapa lagi? Setelah naik dia turun lagi. Kemudian naiklah tadi 0,2 ditambah 0,2. Jadi 4,9 ya. Yang pertama 4,9 dari mana? Dari 10 dikurang 5,1. 4,9. Kemudian turun ke 0. 0 naik ke 10. Berapa? 10. Kemudian dia turun lagi. Naik sedikit 0,2 di jam 11. 4,9 tambah 10 tambah 0,2. Hasilnya berapa? 15,1. Ya, ini karena dia di pembulatan. 15,1 ya. Nah, ini yang 15 dapat 15,1 ini masih ada yang tanya nggak nih? Silakan kalau ada yang tanya. Ini jangan sampai nggak bisa ya. Jadi harus ditanya. Harus. Silakan kalau ada yang bingung gimana. Bisa? Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Masih bingung nggak? Bisa, Pak. Sekarang kita lanjut 11 ke 12. 11 ke 12. Berarti yang berhimpit dengan angka 12. Yang berhimpit dengan angka 12. Nah, ini 3 di sini ya. Ini 2 berarti 2, sekian. Ya, di zoom aja ya. Kalau di kantor
buat yang nggak kelihatan ya, pakai kaca pembesar ya. Bacanya pakai kaca pembesar, pakai lup. 2,1, 2,2, 2,3, 4, 5, 6,7 ya, 6 atau 7 ya. Nah, anggaplah 2,7 lah ke atas saja. 2,7 di jam 12. 2,7 kemudian di sini 11-nya ini adalah 0,2. Cara ngitungnya berarti dari jam 11 ke jam 12 adalah 2,7 dikurangin 0,2. Dapatlah 2,5. 2,5. 2,5 ya. Jangan dibuletin ya, ini karena otomatis. ,5. Kemudian dari jam 13 dari jam 12 ke 13. Di 13 ini 3,1 ya. 3,1 ke atas. 3,1 kemudian tadi dari di jam 12 2,7. 3,1 dikurangin 2,7 0,4. 0,4 gitu ya. Kemudian, nah ini banyak lagi nih. Dari jam 13 ke 14, di 14 dicek dulu di sini. Di jam 14 ini 0,2. 0,2. Ada 2 kali puncak di sini. Berarti kita hitung dulu untuk puncak pertama ya. Puncak pertama adalah 10. 10 dikurangi 3,1 ya. Jadi kan 3,1. 10 kurang 3,1 berarti berapa? 6,9 Pak. Siapa? 6,9. 6,9 ditambah puncak yang kedua dia dari 0 sampai 10. Tambah 10 berarti. Kemudian setelah puncak yang kedua dia berpotong di 0,2. Ini 0,2. Tambah 0,2. 17,1 ya. Siapa? Oke, diisi lagi ke dalam sana ya. Dan seterusnya ya. Nanti kalau yang 0 gimana? Yang 0 nih misalnya nih ya. Dari jam 18 dari jam 17 ke 18. Ya ini sama ya, dari 2,2 dikurang 2,2. 0. Strip. Jadi dia kalau dia 0 isinya strip. Gitu ya. Kemudian dari jam 18 ke 19, ini ada satu kali puncak. Di 18 2,2. Kemudian titik potong dengan 19 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. 1,5. Cara nyarinya gimana? Berarti carinya puncak yang pertama ya. Yang sebelumnya itu ya. 10 dikurangi 2,2. Hasilnya adalah 7,8. 7,8 ditambah setelah puncak kemudian turun kemudian bersinggungan lagi di 1,5 tambah 1,5 9,3. Terus dihitung sampai yang 6 ke 7. Kemudian hasilnya dipindahkan ke dalam tabel sini. Kalau tidak ada hujan ditulis strip. Kemudian setelah dipindahkan dijumlahkan 24 jam. Ya. Ini kan ada nih. Jumlah 24 jam. Tulis di sini ya. Jumlah 24 jamnya berapa? Oke, untuk form A itu ada pertanyaan nggak di situ ya? Ada nggak pertanyaan?
Ada nggak? Nggak ada. Bisa bacanya ya? Nggak bisa, Pak. Nah, ini Bisa, Pak. bacanya susah. Susah itu biar kalian belajar ya. Yang susah nggak dibaca ntar ya. Susah baca ini ya. Dan lelah ya. Jadi kalau dapat tugas untuk membaca halaman jangan dibaca sekali ya. Itu ntar kalian habis baca ini, habis baca halaman, ngelihat manusia mukanya kotak-kotak gitu. Jadi 1 bulan jangan dibaca sekali. Usahakan tiap minggu baca ya. Biasanya dinasnya gitu. Kalau bulan ini si A megang font hujan Helman, bulan depan megang apa digilir gitu. Atau memang orangnya itu terus. Jangan dibaca sekaligus. Apalagi musim hujan. Bisa silinder matanya ya. Jadi minimal bagusnya sih tiap hari dibaca. Tapi kan nggak dinas tiap hari. Pasti ada hari libur. Nanti dibacanya tiap minggu aja. Biar enak. Oke, kemudian ini yang paling rumit di sini. Yang paling susah di sini. Jumlah pada masing-masing periode waktu. Ini saya ajarkan yang benar. Ntar barangkali di daerah ketemu cara yang nggak benar ada juga. Petunjuknya kalian baca di bawah sini ya. Baca sendiri ya. Baca begini. Jadi sini ya. Nanti baca sendiri petunjuknya ya. Saya kasih tahu caranya. Kan kalau baca kan bisa sendiri. Baca itu belum tentu bisa ngerjain yang ini soalnya. Karena udah dicoba berkali-kali. Setelah dibaca, bingung. Jumlah pada masing-masing periode waktu ya. Kata kuncinya adalah di sini kalian mencari intensitas. Dicatat dulu tuh, catat jumlah pada masing-masing periode waktu. Kalian mencari intensitas. Intensitas itu satuannya adalah milimeter per waktunya apa. Ya kalau waktunya 5 menit ya berarti milimeter per 5 menit. Kalau 10 menit berarti berapa milimeter per 10 menit. 15 milimeter per sekian menit. Mencari intensitas. Intensitas yang dicari adalah intensitas paling tinggi. Ada di bacaannya ya. Baca sendiri ntar. Karena banyak jadi nanti cari aja ya. Intensitas yang dicatat adalah intensitas paling tinggi atau bacanya intensitas maksimum pada hari itu. Cara bacanya memerlukan alat bantu. Nanti pertanyaannya gimana kalau ada, saya ngelihat nanti di stasiun. Senior saya baca nggak pakai alat bantu, hebat berarti dia. Ya mungkin di dalam visualnya itu di matanya itu udah ada kotak-kotak gitu ya. Mungkin dia punya visual gitu kan, ada ya. Dalam visualnya udah ada kotak-kotak, udah biasa mungkin baca ini, jadi dia begitu ngeliat tuh udah kotak-kotaknya udah jelas. Tapi buat yang pemula pasti perlu alat bantu ya. Perlu alat bantu. Alat bantunya ada penggaris khusus membaca Pias Hellman. Mungkin sekarang udah nggak ada lagi di stasiun. Apalagi yang stasiun baru pasti nggak ada kayaknya. Ada penggaris khususnya ada itu. Cek di sini ya. Penggaris khusus pembaca Pias Hellman. Ada nggak ya? Nggak ada ya. Bentuk penggarisnya itu bolong-bolong ya. Jadi kalau 5 menit dia bolongnya itu sebesar 5 menit, tipis kecil. Kalau 10 menit bolongnya 10 menit. Jadi tadi kan satu titik, satu garis tadi kan 10 menit. Kalau 12 jam berarti dia besar.
Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada kalian bikin. Cara bikinnya gimana? Pakai kertas digunting sendiri ya. Jadi kertasnya itu dipasin, ya, diciplak gitu ya, milimeternya tuh ya. Kemudian digunting, gunting bolong ya, pakai cutter ya, dibikin bolong. Atau cara kedua, kalian scan. Biasa halaman itu kalian scan. Sekarang kan udah ada mesin scanner ya. Setelah scan dipindah ke dalam JPEG, masukin ke Word atau masukin ke Excel. Kemudian kalian pakai ini. Ini alat bantu nih. Ya, alat bantunya ini ya. Pakai dua, bikin ya, insert draw ya. Draw dua shape, dua bangun kotak. Saya ajarin cara bacanya. Ini kalian ungroup dulu ya. Ini bisa kan ada yang ada di sana, di ungroup dulu ya. Kemudian kumpulkan jadi satu. Buat seolah-olah besarnya ini adalah 5 menit ya, untuk mencari intensitas 5 menit. 5 menit itu dari mana? Berarti setengahnya kotak hitam ini ya. Setengah dari kotak hitam ini ya. Ini setengahnya di sini misalnya. Ya, setengahnya di situ. Kemudian yang balok yang pertama dipaskan di awal. Jadi kalau kita zoom nih, ini kalau kita zoom nih, kan pas 5 menit kan ini kan? Satu kotak dibagi dua kan? Lihat nggak ini? Ini kan satu kotak nih. Ini kita bagi dua nih. Coba lihat dulu coba. Siapa terlihat, Pak? Nah, ini satu kotak kita bagi dua. Sehingga rongga yang kita lihat ini adalah rongga 5 menit. Kemudian setelah itu kita blok aja grup. Kalau kita geser-geser, dia ikut gerak. Jadi kalau kita ngamatin ini 5 menit, geser ke sini 5 menit, geser ke sini 5 menit, geser ke sini 5 menit. Cara ngamatinya gimana? Caranya tadi ya, sekali lagi saya ulang lagi ya sebelumnya. Menggunakan alat bantu. Kalau nggak pakai alat bantu gimana? Hebat sekali, nggak pakai alat bantu. Biasanya sih, tidak presisi kalau nggak pakai alat bantu. Alat bantunya ada 3 cara. Pertama pakai penggaris khusus, yang gambarnya nggak ada di internet. Ya. Jadi penggarisnya itu bolong-bolong gitu, kayak sisir ya, seperti sisir penggarisnya. 2, bikin sendiri pakai kertas, gunting sendiri ya. Di cutter ya. Tapi itu agak sulit karena 5 menit itu terlalu kecil. Atau ketiga, agak ribet cuman enak karena bisa di zoom, di scan ya, jangan sebagai PDF ya, sebagai JPG. Kemudian JPG-nya ditaruh di Word atau ditaruh di Excel, bikin kayak gini. Kemudian itu bisa di zoom. Dan ini sangat presisi. Nah, pikiran kalian ketika kalian pengamatan jangan gini ya. Ngapain sih gue begini-begini, ribet amat kan gitu kan. Jangan gitu pikirannya. Kalau bisa kalian di stasiun tuh minta kerjaan ini. Kenapa minta kerjaan ini? Karena nanti selagi kalian ngumpulin data, itu untuk kalian meneliti di kantor kalian itu. Mau bikin tulisan, atau yang mau lanjut S2, pakai data itu gitu. Jadi manfaatnya itu balik ke kalian sendiri gitu. Gitu ya. Cara kerjanya gimana? Untuk mengerjakan yang sebelah kiri ini, intensitas maksimum pada hari itu, cara ngerjanya adalah begini. Ini dengan alat bantu apapun sama cara ngerjakannya. Setelah jadi alat bantunya ya. Penggaris ditaruh di sebelah kiri. Atau alat bantu taruh sebelah kiri. Kurang panjang sebelahnya. Kemudian
perlahan-lahan digeser ke kanan. Selagi digeser, carilah yang paling maksimum. Yang paling besar intensitasnya. Atau bahasa grafiknya yang paling curam. Karena kalau landai itu dia nggak besar. Kalau mendatar tidak ada hujan. Kalau makin curam, makin besar. Cari aja. Gini, scan gini aja. Ya itu miringnya segitu gitu. Kemiringannya ya, bukan posisinya ya. Cari gitu. Ya, tadi ada yang sangat curam ya. Cari lagi ya. Nah, sampai ujung. Caranya begitu. Setelah cara ada tipsnya. Tipsnya biasanya intensitas maksimum ini ada di sekitar hujan yang banyak apanya nih? Ya, banyak angka 10-nya itu ya. Banyak bolak-baliknya tuh. Nah, cari aja. Kira-kira di mana tuh yang banyak angka bolak-baliknya? Sini ada 3 ya, ada 3 kelompok ya. Di kiri, tengah, kanan ini. Cek sini. Nah, ini kan masuk nih. Nah, ini masuk tadi ini dari angka 10 ini angka 10. Angka 10 kemudian dikurang dengan 2,2. 10 kurang 2,2 ya 6,8 nih. Ini 6,8. Ada nggak yang lebih dari 6,8? Cek lagi. Kemudian di sini nih. Nah, ini ada nih dari angka 0. Dia angka 0 sampai dengan 6,2. Masih kalah. Banyak yang tadi ya, 6,8. Geser lagi, cari lagi yang maksimum. Ya, maksimum juga bisa begini ya. Artinya sepotong di sini, sepotong di sini. Bisa juga. Tapi di sini ini kira-kira 2, ini kira-kira 3, berarti 5. Cari lagi, cari lagi, cari lagi, cari lagi. Oke, nggak ada ya. Nggak ada. Berarti yang paling curam tuh yang ini nih. Nah, ini paling curam. Yang paling curam, yang paling tinggi intensitasnya. 6,8. Berarti di sini ditulis. Yang 5 menit hujannya ada. Intensitasnya adalah 6,8. Mohon izin Pak, habis ini pindah link Pak. Oh iya, Siap. cepet juga ya.